Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. 9, saya masih SMP lah, kira-kira di pesantren, kelas 1, kelas 2 di pesantren. Di kampung saya ada satu orang yang kaya, keturunannya memang orang kaya-kaya semua. Bapaknya juga tuan tanah. Anaknya juga dibikinin toko masing-masing sehingga hidupnya nggak pernah susah, makmur. Karena toko, dua pedagang insya Allah makmur. Apalagi modalnya dikasih sama orang tua, tokonya dibuka, di mana itu berjejer tokonya tuh. Kalau nggak salah saya ketika saya meninggalkan daerah situ tahun 2000 berapa ya? 2009 masih ada deretan tokonya. Kalau sekarang kalau nggak dibongkar dibikin baru ya masih ada. Jadi karena hidup udah biasa enak, gampang aja nyepelein orang. Nah ini yang kita ambil pelajaran dari sini. Apa katanya? Sampai puyuh bebuntut, lo kagak bakalan punya rumah, kata dia. Sampai kayak gitunya tuh saya dengar tuh. Tiba-tiba saya ketika lagi lagi ngedit video, saya teringat kalimat puyuh bebuntut. Itu lalu saya lihat ke YouTube, saya tengok kan apa iya burung puyuh nggak ada buntutnya. Dan rupanya bener, burung puyuh nggak ada bebuntut kecuali spesies lain ya. Ya spesies lain itu spesies cantik. Jadi burung puyuh spesies itu memang cantik, ada buntutnya sedikit, tapi nggak ada dijual di tempat kita, susah. Yang ada dijual di tempat kita, yang dulu kan orang tua punya peternakan burung puyuh, jadi saya tahu benar itu nggak ada satupun burung puyuh yang berbuntut. Nah, ketika saya lewat di sini di dekat kuburan Cina, sampingnya itu hutan, ada burung puyuh gitu tengah hari-hari saya lewat, saya tengok burung puyuh juga, dan sampai sekarang saya belum pernah lihat burung puyuh yang biasa telurnya kita makan itu ada buntutnya. Jadi mustahil istilah Al-Quran, kata apa ya istilahnya saya lupa itu, sehingga maknanya terjemahnya sehingga masuk onta ke lubang jarum. Ada itu saya lupa ayat Quran ayatnya apa. Saya lupa itu. Pokoknya ada itu sampai onta masuk ke lubang jarum itu mustahil. Apa dia kata sampai puyuh bebuntut lo kagak punya rumah dia bilang. Saya bilang, "Mak, bener orang tuh ngomong gitu." Ya biarin aja pak orang ngomong, namanya juga orang mencela, orang menghina, itulah latah takir mandunaka palikuli sein madiyah. Padahal dia nggak tahu orang yang dia cela itu lebih kaya lagi daripada yang, karena dia ngikut suaminya itu memang orangnya punya, jadi diikut dia. Nah, suaminya kerjanya kuli dan anak ya namanya istri ngikut suami. Orang Jawa bilang kalau istri itu merokok nunut suargo katut kan begitu, atau terbalik atau sebaliknya kalau saya bukan orang Jawa beneran. Surga nunut, neraka katut. Nah itulah. Jadi beberapa tahun kemudian dia bangun rumah di situ. Nah, semua orang pada tercengang. Kok bisa dia bangun rumah? Ya bisa lah, orang tuanya kaya, tanahnya banyak di Jakarta tanah. Sekarang tahun sekarang nih kalau dijual di daerah saya itu dapat 1 meter 50 juta, itu namanya lu untung. Beruntung. Kagak dapet. Kenapa tanahnya kagak ada? Saya dulu waktu sekolah masih SMA tahun berapa? 1994, 1995. Ada suatu kawan saya Pak Haji, memang beliau itu agen apa istilahnya agen tuh. Memang beliau itu membawa jamaah. Jadi beliau cerita, "Assalamualaikum Pak Haji," kata saya datang ke rumahnya. "Waalaikumsalam Ji." Saya bilang, "Pak Haji, kenapa senyum-senyum aja sore ini gembira banget?" "Ana bukan senyum, ana lucu." "Lucu kenapa Pak Haji?" "Barusan ada orang dari daerah ya Jakarta Selatan lah," dia bilang kan. Itu tahun 1994, 1995 itu. "Kenapa? Kenapa Pak Haji?" "Dia mau pergi haji jual tanah 3 meter." Jual tanah 3 meter pergi haji. Itu rame-rame dia bilang pergi hajinya. Masya Allah betapa mahalnya tanah di daerah situ. Apalagi sekarang jaraknya udah sekarang tahun 2023. Luar biasa udah mahalnya. Makanya kan dia jual 2 meter aja luar biasa, dia pakai karung. Nah itu di samping saya kan ada dulu saya lewat sama adik sama saudara lewat situ dibonceng. Kata saya, "Ini tanah lega banget ya Bang, itu sertifikatnya ada 7." Dia bilang. Semua bener, setiap anak punya sertifikat masing-masing, bayangin tuh coba. Dan ketika saya lewat itu terakhir kali kan dia bilang, "Oh itu udah dijual Bang semuanya." "Oh
Udah dijual kira-kira dapat berapa miliar tuh? Miliar lagi. Pakai karung. Pakai karung itu semeternya berapa? Nah, itulah kan orang kadang-kadang nggak menunjukkan apa yang dia punya. Orang kadang-kadang diem. Nah, itulah datang kita yang so tahu, lalu kita melakukan tahtakir mandunaka, kita mencela orang. Bahkan Rasulullah mengatakan, bahkan Rasulullah SAW yuhibul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu maradahum wa yusayyi'u janaijahum. Adalah Rasulullah SAW, wa kana Rasulullah SAW yuhibul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'ahum, duduk-duduk bersama mereka, wa ya'udu maradahum, menengokin orang sakit mereka, wa yusayyi'u janaijahum, dan mengantar jenazah orang sakit mereka. Siapa itu? Para fakir miskin. Bahkan di sebelah Masjid Rasulullah itu ada suatu kamar, ada suatu tempat, itu ditempatkan untuk ahlu supah, orang-orang yang nggak punya saudara, nggak punya kerabat, dan juga hidupnya terlunta-lunta di situ tinggalnya. Makan ya apa adanya, minum ya apa adanya, tinggal di situ. Tapi mereka lah orang pertama ketika Rasulullah akan berjihad, mereka yang pertama kali diajak ke Rasulullah. Nah, itulah mereka disebut ahlu supah. Itulah orang-orang yang seperti itu. Kalau datang kita yang suka bilang sampai puyuh bebuntut tuh kagak punya rumah, itu susah doanya diistajabah sama Allah. Sulit doanya diistijabah sama Allah. Maka dari itu kita koreksi semua, kita koreksi diri kita, semua kerabat kita, jangan sampai terjadi seperti itu sama kita. Itu nggak sekarang, ajab Allah nggak datang sekarang, bukan sekarang, nggak sekarang, bukan sekarang datangnya. Dia nggak usah ditantang-tantang, nanti datang sendiri. Ah, gua kagak bakalan begitu. Ya enggak sekarang mah. Tapi kalau Allah mendatangkan satu ajab, itu sepele aja, bentar aja. Itu saya kan melihat ada suatu orang menulis tulisan luar biasa itu. Islam dicela-cela, bulan puasa dihina-hina. Sebentar lagi manusia udah sampai hidup di Mars, dia bilangnya. Padahal dia nggak lihat itu apa itu pesawat luar angkasa yang mau diterbang, bukannya naik langit malah jatuh ke bawah. Itu nggak mudah aja buat Allah itu. Manusia membangun 100 tahun, Allah cukup menganjurkan 1 detik. Nah, barakallahu fikum, mudah-mudahan kita jangan sampai seperti itu. Saya teringat itu celaan yang saya dengar, sampai puyuh bebuntut lo nggak bakalan punya rumah katanya. Itulah, jangan sampai kalimat-kalimat itu keluar dari mulut kita. Kita tahan aja, kita diam aja. Daripada kita mencaci, daripada kita mencela, mendingan kita mengucapkan sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jangan lagi ada nanti, Bang, saya udah mengamalkan salawat puluhan ribu kali, tapi kok hidup saya nggak berubah. Ya iya, lu suka mencela, lu suka menghardik, ya itu masalahnya. Lu suka makan riba, nah itu masalahnya. Tahan, jangan sampai gitu. Makanya kan dibilang kalau anak panah, kalau dia udah terbang nggak bisa balik lagi kan, bisa balik lagi, bisa dipungut. Tapi kalau ucapan, kalau udah keluar dari mulut kita, dia akan bisa balik lagi. Nah, itulah tiba-tiba saya teringat kalimat puyuh berbuntut. Barakallahu fikum, mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan ada hikmahnya, supaya kita sebelum kita melakukan itu semua, kita dapat koreksi diri kita sendiri. Barakallahu fikum, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu rabbuna ala nuril alamin Muhammadinil Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.